sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Heri Faisal dengan NIM 2501174. Saya perwakilan dari kelompok 6. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibunda Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ALM yang sudah bersedia membimbing kami di mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan juga perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya sendiri Muhammad Heri Faisal selaku moderator dalam presentasi kali ini, dan ada para pemateri dari rekan-rekan saya, yaitu ada Mita Faizah Zahra, Mustika Elizabeth Hutauruk, dan Mutiara Indah Pratiwi. Baiklah, di sini kami akan menampilkan presentasi hasil diskusi kami yang berjudul Membangun Konteks Teks Ulasan Buku yang akan dimulai dari Mita Faizah Zahra. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dan struktur dari teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan memberikan kritikan terhadap sebuah karya atau sebuah kejadian yang akan diulas. Berikut adalah struktur dari teks ulasan, yaitu yang pertama adalah identitas pada ulasan buku biasanya diawali dengan memaparkan penjelasan identitas buku tersebut. Identitas berisikan judul atau tajuk, penulis penerbit, tahun terbit, hak cipta, hak paten, dan jumlah halaman bahasa yang digunakan dan warna sampul pada buku yang digunakan. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi berarti pengantar terhadap semua ulasan buku terhadap orientasi. Terhadap orientasi ini berkedudukan sebagai yang pertama yaitu penjelasan tentang buku yang diulas, siapa penulis atau pengarang, dan untuk siapa buku ini ditujukan. Kemudian yang kedua yaitu memposisikan buku terkait. Yang ketiga, menyampaikan pendapat penulis terhadap buku yang diulas. Kemudian yang ketiga yaitu tafsiran. Isi tafsiran ini mencakup yang pertama yaitu informasi terkait yang dilakukan penulis saat penulisan buku itu berlangsung. Yang kedua, ringkasan buku atau isi merupakan hasil dari bacaan pengulangan. Dan yang ketiga, membandingkan isi buku lain yang serupa. Kemudian, yang keempat ada evaluasi. Aspek-aspek yang akan dinilai pada evaluasi penilaian teks ulasan adalah yang pertama, yaitu pendalaman materi isi buku yang diulas. Yang kedua adalah ide tergambar pada penataan bab. Dan yang ketiga, kualitas bahasa yang digunakan serta keunggulan dan kekurangan buku tersebut. Kemudian yang terakhir dari struktur tes ulasan adalah rangkuman evaluasi. Tahapan ini berisikan tentang simpulan maupun anjuran terhadap hasil ulasan buku yang telah diciptakan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan memberi contoh teks ulasan buku yang berjudul Caring, Kunci Sukses Perawat atau Nurse Mengamalkan Ilmu. Nah, sebelum masuk ke contoh teks ulasan bukunya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu identitas dari ulasan buku ini. Identitas yang pertama, judul Caring, Kunci Sukses Perawat Nurse Mengamalkan Ilmu. Penulisnya Maidiana Dwiyanti SK MSc dengan penerbit Hasani Samarang tahun 2007 dengan tebal 122 halaman ditambah 5 halaman prakata daftar isi. Menggunakan bahasa Indonesia, memiliki sampul latar coklat, putih, dan hitam. Yang kedua ada orientasi. Buku ini ditulis oleh Mai, seorang akademisi dan dosen keperawatan jiwa dan komunitas di Universitas Diponegoro. Lahir pada 15 Mei tahun 1960. Mai dikenal sebagai si motivator karena aktif memberi motivasi kepada mahasiswa yang telah menerbitkan berbagai buku, termasuk Supervisi dalam Keperawatan tahun 2003 dan aplikasi model Kaizen
Konseptual Keperawatan tahun 1996. Buku ini mengembangkan pengetahuan tentang caring dan etika dalam keperawatan yang penting untuk memberikan asuhan keperawatan dasar yang baik dan benar. Buku ini sangat bermanfaat bagi perawat dan mahasiswa keperawatan karena membuat penjelasan rinci tentang caring dan kode etik keperawatan. Selanjutnya saya akan membacakan tafsiran. Pada bab pertama ini, buku ini menekankan bahwa caring adalah kunci utama dalam keperawatan, yaitu sikap peduli yang penting dalam merawat pasien dan bisa diterapkan di berbagai lingkungan. Caring dianggap sebagai proses untuk membantu orang lain tumbuh dan mengaktualisasi diri. Meski sulit didefinisikan secara tepat, perawat diajarkan untuk mengenal diri sendiri agar dapat memahami pasien dengan baik, menghargai kepentingan orang lain, dan memahami perasaan pasien. Selain caring, buku ini juga membahas etik keperawatan, termasuk penerapan kode etik, teori etik, serta isu praktis seperti penyalahgunaan narkoba dan peningkatan mutu pelayanan melalui supervisi klinis. Selanjutnya, saya membacakan evaluasi. Buku ini memiliki keunggulan karena ditulis berdasarkan fakta masyarakat dan membahas asuhan keperawatan caring secara sangat terperinci, memberikan wawasan yang belum banyak dikaji sebelumnya. Dan buku ini memiliki kelemahan karena bahasanya sulit dipahami oleh masyarakat awam dan cenderung rumit, sehingga lebih cocok untuk tenaga kesehatan. Isinya menonton tanpa ilustri, membuat pembaca mudah bosan dan perlu membaca ulang untuk memahami. Cover buku juga kurang menarik dibandingkan buku yang lain. Selanjutnya saya akan membacakan rangkuman. Buku ini sangat cocok untuk perawat dan tenaga kesehatan dalam mengajarkan kunci sukses melalui perilaku caring yang saling peduli kepada masyarakat. Buku ini direkomendasikan karena perawat akan langsung terjun ke masyarakat. Namun buku ini kurang cocok untuk anak-anak karena bahasanya terlalu rumit dan lebih cocok bagi orang yang berprofesi di bidang kesehatan. Nah, itulah contoh teks ulasan buku yang saya jelaskan. Nah, di sini teman saya akan membacakan manfaat tentang teks ulasan buku. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan manfaat teks ulasan buku. Yang pertama itu manfaatnya memberikan informasi, yang kedua membantu pembaca dalam memahami karya, yang ketiga membantu dalam pengambilan keputusan, yang keempat untuk mengetahui kuantitas karya, yang kelima sebagai bahan pertimbangan. Adapun manfaat teks ulasan bagi mahasiswa yaitu mahasiswa tahu cara mengulas buku dengan baik dan benar sehingga menghasilkan karya yang bagus dan jelas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.